Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar di kelas 2 tema 6 subtema 1 pembelajaran kedua. Lani tidak hanya memelihara ayam. Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Kita lihat ya di gambarnya ada Lani dan Siti sedang bermain bersama. Dan tahu nggak, Siti dan Lani tidak hanya bermain bersama, tapi dia juga mengerjakan PR bersama. Lani dan Siti mempunyai PR untuk membuat puisi. Puisinya berjudul Kelinciku. Ibu akan membacakan untuk kalian. Kelinciku, aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah, melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, coba kalian perhatikan untuk awal kalimat. Di sini ada huruf-huruf kapital. Masih ingat di pembelajaran kemarin? Huruf kapital digunakan untuk awal kalimat dan juga nama orang, ya. Nah, kalau di sini hanya pada awal kalimat. Nah, di sini tugas kalian yang pertama, karena di tema 6 ini kalian akan belajar menulis huruf sambung, kalian salin paragraf atau cerita tentang Lani anak yang rajin. Coba buka buku siswa di halaman sebelah. Lalu salinlah paragraf tersebut di bukumu dengan rapi. Jangan lupa menggunakan huruf kapital ya. Gitu. Ibu akan membacakan untuk kalian. Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib sekolah. Nah, di sini kita akan belajar tentang tata tertib. Apa sih tata tertib itu? Pernah melihat gambar-gambar ini? Ya, tata tertib itu adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati. Misalnya, yang ini, gambar ini kalian bisa melihat ada di mana? Ya, betul sekali, ada di jalan. Berarti ini adalah tata tertib di jalan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati di jalan raya. Nah, kalau di sini ada tata tertib sekolah. Berarti apa nih? Tata tertib, ingat, peraturan-peraturan yang harus ditaati. Berarti kalau tata tertib sekolah, peraturan-peraturan yang harus ditaati di sekolah. Ada banyak ya, seperti tadi di bacaan tentang Lani. Nah, di rumah ada nggak? Ada juga. Nih contohnya. Ya, tata tertib di rumah, misalnya bangun pagi pukul 5. Ya, setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur, mandi dan gosok gigi, dan berdoa pagi, dan sebagainya. Itu adalah contoh tata tertib di rumah. Nah, bagaimana kalau tata tertib itu tidak ditaati? Maka akan dikenakan namanya apa, Nak? Ya, hukuman atau sanksi. Nah, coba, pernahkah kalian melihat ini di jalanan ada misalnya lampu merah, tapi ada yang menerobos. Nah, berarti nggak menaati peraturan kan? Itu nanti bisa terkena hukuman dan juga bisa membahayakan orang lain. Nah, ada juga nih, jika di sekolahan misalnya kalian tidak datang tepat waktu. Nah, ada sanksinya, sanksi atau hukuman ya. Misalnya kalian harus membersihkan halaman rumah. Misalnya kalian harus membersihkan halaman sekolah. Nah, kalau tata tertib di rumah tidak dilaksanakan, berarti nanti semuanya akan kacau, tidak teratur, gitu ya. Oke, nanti kita akan sambung lagi ya. Nah, cukup sekian dulu yang kita pelajari pada
pembelajaran kedua ini. Terima kasih.